Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang menyentuh hati tentang seorang bocah berusia 7 tahun di Jember yang mengalami penyiksaan setiap malam oleh tantenya sendiri. Kisah ini penuh dengan lika-liku dan pelajaran berharga bagi kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik dan penuh hikmah lainnya. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Di ujung sebuah gang kecil di Kecamatan Kaliwates, Jember, berdiri sebuah rumah bercat biru pucat dengan pagar besi setinggi dada orang dewasa. Rumah itu terlihat rapi dari luar, dengan pot-pot tanaman hias menggantung di pagar dan suara burung perkutut yang berkicau dari dalam sangkar di teras. Tak seorang pun akan menyangka bahwa rumah sederhana itu menyimpan kisah kelam seorang bocah perempuan yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Namanya Alia. Tubuhnya kurus, rambutnya sering acak-acakan, dan wajahnya pucat. Ia tinggal bersama tantenya sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan motor 3 tahun lalu. Sejak itu, tantenya, Mira, menjadi satu-satunya wali yang sah. Bagi para tetangga, Mira dikenal ramah dan sopan. Ia jarang terlihat keluar rumah kecuali untuk membeli sayur atau membuang sampah. Setiap orang yang melihatnya akan menyangka bahwa ia adalah perempuan baik yang rela mengasuh keponakannya dengan sepenuh hati. Namun bagi Alia, rumah itu bukan tempat tinggal, melainkan penjara. Setiap pagi, Alia berangkat sekolah dengan langkah pelan. Ia selalu datang paling pagi dan duduk di bangku belakang. Seragam putih merahnya sering tampak kumal, sepatunya tak pernah benar-benar bersih, dan rambut panjangnya dibiarkan menjuntai tanpa ikatan. Saat anak-anak lain bermain di halaman sekolah, Alia hanya memandangi mereka dari kejauhan. Jika ada yang mengajaknya bicara, ia akan menjawab singkat lalu kembali diam. Bu Rika, wali kelas 1 di SD tempat Alia belajar, mulai memperhatikan kebiasaan itu. Ia pernah melihat bekas memar-samar di lengan kiri Alia saat jam olahraga, tapi saat ditanya, Alia menjawab pelan bahwa ia terjatuh dari kursi. Tak ada yang mencurigai apapun. Alia pandai menyembunyikan rasa sakitnya. Ia tahu betul bahwa satu kata saja bisa membuat malamnya menjadi lebih buruk. Tante Mira bersikap sangat berbeda ketika berada di luar rumah. Ia selalu tersenyum saat menyapa tetangga, rajin ikut pengajian RT, dan bahkan pernah menjadi panitia arisan warga. Tak ada satupun yang menyangka bahwa saat pintu rumah tertutup, senyum itu berubah menjadi caci maki, tamparan, dan jeritan sunyi Alia yang hanya didengar tembok kamar kecilnya. Malam adalah saat paling menakutkan bagi Alia. Di kamar kecil berukuran 2x2 meter, ia sering dikurung hingga pagi jika dianggap membuat kesalahan. Terkadang hanya karena menjatuhkan sendok saat makan malam. Kadang karena lupa mencuci piring. Dan jika Mira sedang benar-benar marah, Alia harus merasakan dinginnya air yang diguyurkan ke tubuh mungilnya, atau cambukan dari gagang sapu yang disembunyikan di balik pintu dapur. Namun suara itu tak pernah terdengar keluar. Rumah itu dibangun dengan tembok tebal dan jendela yang selalu tertutup rapat. Bahkan suara burung perkutut yang bersahutan di pagi hari lebih nyaring daripada tangis bocah 7 tahun yang disiksa setiap malam. Di luar sana, tetangga sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka hanya melihat Alia saat berangkat dan pulang sekolah, sesekali melihatnya berdiri di teras saat sore menjelang maghrib. Tak seorang pun curiga bahwa senyum kecil yang kadang muncul di wajahnya adalah topeng untuk menyembunyikan luka yang lebih dalam dari sekadar memar di kulit. Sore itu, langit Jember tampak redup. Hujan rintik mulai turun sejak jam 3, membasahi genting dan halaman rumah-rumah di gang sempit itu. Alia baru saja pulang dari sekolah. Ia meletakkan tasnya yang lembab di sudut ruang tengah dan segera menuju dapur, seperti biasa. Ada tumpukan piring kotor di bak cuci dan sisa nasi di atas meja. Mira, yang duduk di kursi rotan sambil memainkan ponselnya, melirik sekilas. "Cuci semua. Jangan ada yang tersisa," perintahnya tanpa menoleh. Alia tak menjawab. Ia tahu, berbicara tanpa diminta akan dianggap melawan. Tangannya yang kecil mulai menggosok satu persatu piring dan gelas. Tapi airnya dingin, dan sabun yang digunakan sudah hampir habis. Saat mencapai piring terakhir, tangannya terpeleset. Bunyi keras terdengar saat piring itu pecah di lantai. Kepala Alia spontan menunduk. Tubuhnya gemetar. Ia tahu apa yang akan terjadi berikutnya. "Apa kamu pecahkan itu?" Suara Mira melengking dari ruang tengah, lalu derap kakinya terdengar cepat menghampiri. Dalam sekejap, tangan Mira mendorong tubuh Alia hingga jatuh ke lantai basah. Pecahan piring berhamburan. Tanpa menunggu penjelasan, Mira mengambil gagang sapu yang bersandar di dinding dan mengayunkannya ke punggung Alia. 1, 2, 3 kali.
Alia menggigit bibir, menahan teriak. Ia tahu, jika menangis terlalu keras, hukumannya akan lebih lama. Mira memaki-maki dengan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada siapapun, apalagi kepada seorang anak. Setelah puas, ia meninggalkan Alia yang tergeletak di samping bak cuci dengan tubuh basah dan memar di lengannya. Malam itu, Alia tidur dalam keadaan lapar. Tidak ada makan malam. Tidak ada lampu di kamarnya. Hanya suara petir di luar jendela dan rasa perih di sekujur punggung yang menemani malam panjangnya. Keesokan paginya, ia tetap bangun lebih dulu. Ia menyiapkan seragam sendiri, menyisir rambut dengan jari-jarinya karena sisir miliknya sudah lama patah. Saat tiba di sekolah, Bu Rika memperhatikan gerak-geriknya. Saat pelajaran berlangsung, Alia terlihat sesekali meringis, terutama ketika harus membungkuk mengambil pensil yang terjatuh. Hari itu, Bu Rika memanggil Alia ke ruang guru. Ia menyodorkan roti dan segelas susu, berharap bisa membuka pembicaraan. Tapi Alia hanya menatap roti itu tanpa berani menyentuh. Kalau kamu ada masalah, boleh cerita ke ibu, ucap Bu Rika pelan. Alia diam. Ia menunduk, menggenggam ujung bajunya, dan menggeleng pelan. Ia ingin bicara, tapi rasa takut jauh lebih besar dari keinginannya untuk bebas. Ia tahu, jika ia membuka mulut, dan tantenya tahu, maka malam-malam berikutnya bisa jauh lebih buruk dari sekadar dipukul. Ketika bel pulang berbunyi, Alia berjalan pelan meninggalkan sekolah. Ia melewati lapak gorengan, toko kelontong, dan pos ronda yang kosong. Setibanya di gang buntu, ia kembali berdiri sejenak di depan pagar rumah biru itu. Pintu pagar berderit saat ia dorong pelan. Suara burung perkutut menyambut dari dalam. Rumah itu tampak tenang dari luar. Tapi bagi Alia, setiap langkah menuju dalam adalah seperti berjalan memasuki lubang gelap yang tak pernah punya ujung terang. 3 hari berlalu sejak piring itu pecah. Luka-luka di tubuh Alia belum benar-benar sembuh. Beberapa memar berubah warna menjadi ungu kebiruan, dan punggungnya masih terasa nyeri saat bersandar. Tapi ia tetap berangkat sekolah. Tidak ada pilihan lain. Di rumah, ia hanya bisa bernapas lega saat berada di luar jangkauan tangan tantenya. Di kelas, suasana belajar seperti biasa. Teman-teman Alia asyik menggambar dengan krayon, tapi Alia hanya menatap kosong kertas putih di hadapannya. Tangan kirinya bergerak perlahan, bukan untuk menggambar, melainkan menulis sesuatu yang ia sembunyikan di balik buku gambar. Tulisan itu hanya beberapa baris pendek, namun berisi lebih banyak kejujuran daripada yang pernah ia ucapkan seumur hidupnya. Ibu guru, saya takut pulang. Saya tidak suka dipukul. Saya tidak nakal. Saya cuma pengen tidur enak. Tolong saya. Ia melipat kertas itu kecil-kecil, lalu menyelipkannya ke dalam kotak pensil, berharap suatu saat seseorang akan menemukannya. Tapi ia terlalu takut untuk menyerahkannya langsung pada siapapun. Ia merasa setiap mata bisa mengkhianatinya, setiap suara bisa menjadi bahaya. Bu Rika, yang mengamati Alia dari kejauhan, semakin gelisah. Sudah beberapa kali ia mencurigai sesuatu, tapi Alia terlalu pandai menyembunyikan lukanya. Sore itu, saat murid-murid pulang, ia mendekati meja Alia untuk membersihkan sisa kertas bekas. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan kotak pensil murid itu ke lantai. Terdengar suara kertas jatuh. Sebuah lipatan kecil tergelincir dari celah kotak. Dengan hati-hati, Bu Rika memungut dan membuka lipatan itu. Matanya terhenti pada tulisan tangan kecil, goyah, tapi jelas terbaca. Nafasnya tercekat. Ia menatap pintu kelas yang sudah hampir kosong, hanya menyisakan 1-2 murid yang belum dijemput. Sementara itu, Alia baru sampai rumah. Ia sempat menoleh ke belakang sebelum membuka pagar. Tak ada siapapun di gang itu. Ia melangkah masuk dan menemukan Mira sedang duduk menonton televisi. Tanpa suara, Alia menaruh tasnya, lalu berjalan ke dapur. Masih ada cucian piring semalam yang belum selesai. Ia tahu, jika tidak langsung dikerjakan, malam ini bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Mira melirik jam. Kenapa pulang lama? Tanyanya tajam. Alia bingung harus menjawab apa. Ia memang sedikit lebih lama pulang karena gerbang sekolah sempat macet oleh lalu lintas orang tua murid. Tapi menjelaskan pun tak menjamin keselamatannya. Ia hanya menunduk, lalu mempercepat langkah ke arah dapur. Di ruang guru, Bu Rika menggenggam kertas kecil itu sambil menatap keluar jendela. Hatinya berkecamuk. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar firasat. Ini bukti nyata, dan nyawa seorang anak bisa tergantung pada keputusan yang akan diambilnya malam ini. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar beberapa kali,
membuat genting-genting tua bergetar. Lampu rumah berkedip sesaat, dan suara air menetes dari langit-langit terdengar seperti detak jam yang tak sabar. Alia duduk memeluk lututnya di sudut kamar, tak berani tidur. Perutnya lapar. Ia tak diberi makan sejak pulang sekolah tadi. Mira murka karena menemukan baju yang belum dilipat dengan rapi. Sekitar pukul 11 malam, Mira membuka pintu kamar Alia dengan kasar. Tangannya membawa kabel charger yang dililit seperti cambuk. Wajahnya merah karena amarah yang belum reda. Kau sengaja ya bikin aku malu sama tetangga. Aku dibilangin rumah ini kotor. Alia buru-buru berdiri, tapi tak sempat menjelaskan. Pukulan pertama langsung menghantam paha kirinya. Disusul sabetan kedua, mengenai punggung dan leher. Tangisan Alia pecah. Ia menggeliat, mencoba berlindung di bawah ranjang kecil yang cuma ditutupi selembar tikar sobek. Sementara itu, di rumah sebelah, suara petir nyaris menutupi suara tangis itu. Tapi pada pukul 2 dini hari, Mbak Sari, tetangga yang tinggal di balik dinding kamar Alia, terbangun. Ia mengira suara kucing berkelahi. Tapi setelah diamat-amati, itu bukan suara binatang. Itu tangis anak kecil. Pelan. Terputus-putus. Seperti ditahan. Ia menempelkan telinganya ke dinding. Sayup-sayup terdengar suara rengekan, diselingi hentakan benda keras. Hati kecilnya bergetar. Ia terdiam sejenak, lalu turun dari ranjang dan menghampiri suaminya yang tertidur lelap. Mas, denger enggak? Itu suara tangisan anak kecil dari rumah Bu Mira, bisiknya. Suaminya bergumam, setengah sadar. Mungkin Alia sakit. Tapi Mbak Sari tak tenang. Malam itu ia terjaga hingga pagi. Ia duduk dekat jendela, menatap gelap gang kecil yang licin oleh air hujan. Dalam diam, ia mulai menyusun keberanian. Namun, seperti banyak orang lain, hatinya dipenuhi keraguan. Jika salah, ia bisa dituduh mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Di pagi harinya, Alia tetap berangkat sekolah. Jalan kakinya pelan, seolah setiap langkah menusuk otot-otot yang lebam. Di kelas, ia tak menyentuh buku. Hanya dia menatap jendela. Tapi saat ia membuka kotak pensil, surat kecil yang kemarin ia simpan, sudah tak ada. Ia panik. Matanya menelusuri isi tas. Tak ada. Ia nyaris menangis lagi, merasa harapannya pupus. Namun, ketika Bu Rika datang menghampiri, dengan suara lembut yang sangat berbeda dari biasanya, ia hanya mengusap kepala Alia. Tidak apa-apa. Ibu sudah tahu. Alia tak menjawab, tapi matanya menatap wajah gurunya dengan pandangan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Seperti mata yang akhirnya melihat cahaya meski samar. Hari itu, udara di Jember terasa lebih panas dari biasanya. Terik matahari menusuk kulit meski baru pukul 9 pagi. Tapi suasana di ruang guru SD tempat Alia belajar justru terasa lebih dingin. Bu Rika duduk bersama Pak Harun, kepala sekolah, sambil memperlihatkan secari kertas lipat kecil. Wajah Pak Harun mengeras seketika. Ini, serius, Bu Rika? Kamu yakin surat ini ditulis Alia? Bu Rika mengangguk mantap. Tulisan tangannya. Dan saya juga sudah lama mencurigai ada yang tidak beres dengan anak itu. Mereka berdua tahu, ini bukan perkara kecil. Jika mereka salah langkah, bisa saja si anak justru makin disiksa. Tapi jika dibiarkan, nyawa Alia bisa menjadi taruhannya. Siang itu juga, mereka memutuskan pergi ke kantor desa. Di sana, mereka menemui Pak Rudi, perangkat desa yang juga bertugas di bidang perlindungan anak. Pak Rudi mendengarkan penjelasan mereka dengan serius, lalu membaca ulang isi surat kecil Alia. Tangannya mengepal pelan. Ini sudah masuk kekerasan berat terhadap anak. Saya akan konsultasikan ke pihak dinas sosial dan kepolisian. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai pelaku tahu sebelum waktunya. Sementara itu, Alia sedang duduk sendirian di taman kecil belakang sekolah. Ia tidak ikut jam pelajaran olahraga karena memar di kakinya membuatnya sulit berjalan cepat. Ia hanya diam, menatap tanaman yang mulai layu karena cuaca panas. Dari kejauhan, Bu Rika mendekat, lalu duduk di sebelahnya. Tak banyak kata. Hanya suasana sunyi yang tiba-tiba terasa nyaman. Untuk pertama kalinya, Alia merasa ada orang dewasa yang tidak menuntutnya apa-apa. Alia suka gambar? Tanya Bu Rika sambil menyodorkan buku gambar kosong dan krayon. Alia mengangguk pelan. Lalu dengan jari-jari kecilnya, ia mulai menggambar. Bukan rumah, bukan pohon, tapi wajah seorang wanita dengan mata besar dan garis tebal di tangan,
seolah sedang memegang cambuk. Di sisi lain halaman, Pak Harun sedang berbicara lewat telepon dengan seseorang dari dinas sosial. Wajahnya tegang, tapi nada suaranya tegas. Beberapa kalimat terdengar samar dari jarak jauh. Ya, betul, masih kelas 2 SD, tinggal dengan tantenya sejak orang tuanya wafat. Dugaan kuat ada kekerasan berulang. Hari itu, berbagai mata mulai mengarah pada rumah kecil di ujung gang sempit tempat Alia tinggal. Mata-mata yang selama ini menutup, mulai perlahan terbuka. Tapi Mira, di rumahnya, masih belum curiga bahwa rahasia gelap yang ia simpan rapat mulai terendus oleh dunia luar. Fajar baru saja menyingsing ketika suara motor dinas berhenti di ujung gang. 2 orang petugas dari dinas sosial, ditemani seorang polisi berseragam sipil dan Pak Rudi dari kantor desa, berjalan cepat menyusuri gang sempit yang masih basah sisa hujan semalam. Wajah mereka serius. Tak ada keraguan. Rencana ini sudah matang disusun semalam dengan sangat hati-hati. Di rumah kecil berdinding triplek itu, Mira masih tertidur pulas di ruang tengah, sementara Alia duduk memeluk kakinya di dapur. Ia sudah bangun sejak azan subuh, tapi tak berani membangunkan tantenya. Seperti biasa, perutnya kosong. Pintu rumah diketuk keras. Assalamualaikum. Bu Mira, ini dari pihak desa. Mira terbangun, tergagap. Suaranya serak dan matanya masih berat. Ia membuka pintu sambil merapikan rambutnya yang awut-awutan. Begitu melihat petugas, wajahnya langsung berubah pucat. Tapi ia tetap mencoba tersenyum. Ada apa pagi-pagi begini, Pak Rudi? Kami dapat laporan. Mohon izin, kami perlu memeriksa kondisi keponakan ibu. Alia? Dia baik-baik saja. Kok? Anak itu memang suka ngelamun, tapi kami mohon jangan menahan kami masuk, Bu Mira. Ini prosedur. Mira menegang. Matanya menyipit, lalu menggerakkan tubuhnya sedikit ke samping, memberi jalan masuk. Petugas segera menyisir ruangan. Dan di dapur belakang, mereka menemukannya. Alia duduk bersila di lantai dingin, mengenakan baju tidur tipis yang sudah lusuh dan sobek di bagian lengan. Wajahnya pucat, pipinya cekung, dan mata lebam sebelah. Tangannya gemetar melihat polisi. Salah satu petugas perempuan langsung mendekat. Ia berjongkok, lalu menyentuh tangan Alia dengan lembut. Sayang, namamu Alia, ya? Kami di sini untuk bantu kamu. Alia hanya diam. Tapi matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ada orang yang datang bukan untuk memukul atau menyuruhnya diam. Sementara itu, Mira mulai menggertak. Suaranya meninggi, wajahnya merah padam. Kalian nggak punya hak ambil anak itu dari saya. Saya walinya. Pak Rudi melangkah maju. Kami punya hak, Bu. Apalagi jika ada bukti bahwa anak ini disiksa. Polisi menunjukkan surat penetapan dari Dinas Perlindungan Anak. Mira tak bisa mengelak lagi. Ia berteriak, mencoba meraih Alia, tapi petugas lebih sigap. Dalam hitungan menit, Mira diamankan. Tangannya diborgol. Jeritan amarahnya menggema di gang, tapi tak satu pun tetangga yang keluar rumah. Mereka hanya mengintip dari balik jendela, terkejut, kaget, atau mungkin menyesal karena selama ini memilih diam. Alia digendong oleh petugas perempuan. Tubuhnya ringan sekali, seperti tak pernah cukup makan. Di pangkuan orang asing yang hangat itu, ia perlahan menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa aman. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan tapi pasti. Alia ditempatkan di rumah perlindungan anak di kota Jember. Tempat itu jauh dari kesunyian dan kekerasan yang selama ini menghantui hidupnya. Ia bertemu dengan anak-anak lain yang juga pernah terluka, namun kini mulai belajar percaya dan tertawa lagi. Bu Rika sering datang menjenguk. Setiap kali, ia membawa cerita dari sekolah dan hadiah kecil yang membuat Alia tersenyum. Pak Harun juga berjanji akan membantu agar Alia bisa tetap sekolah dan melanjutkan mimpi-mimpinya yang sempat terhenti. Di kantor desa, kasus Alia menjadi perhatian serius. Mira sedang menjalani proses hukum, sementara pemerintah desa memperkuat program perlindungan anak agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Alia, meskipun masih kecil, mulai mengerti bahwa hidupnya tidak selalu penuh kegelapan. Ada cahaya yang menunggu di ujung lorong. Air matanya perlahan berubah menjadi kekuatan. Ia mulai menggambar wajah-wajah cerah, bunga-bunga, dan langit luas yang tak berujung. Di suatu sore yang cerah, Alia berdiri di halaman rumah perlindungan, menatap langit jingga senja. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Namun dengan doa dan semangat yang terlahir dari luka, ia siap melangkah maju.
Hikmah dari cerita ini adalah agar kita selalu peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama anak-anak yang rentan. Kekerasan terhadap anak bukan hanya luka fisik, tapi juga dapat merusak jiwa dan masa depan mereka. Kita semua punya tanggung jawab menjaga amanah Allah berupa generasi penerus bangsa. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, "Dan bertakwalah kepada Allah yang hendak kamu minta, beri, anak-anak kepadamu dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Cerita ini fiktif dan dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Semoga kita semua terinspirasi untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan kejahatan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe jika kamu suka dengan cerita ini. Dukunganmu sangat berarti untuk terus menghadirkan kisah-kisah bermakna berikutnya.